Seru banget ya teman-teman episode yang baru aja kita tonton bareng-bareng. Tapi tentu aja hal yang paling bikin serunya gimana caranya untuk bisa bikin Mutiara selamat dari rencana busuknya si Firman ini. Jangankan Firman, Sandra aja masih punya niat busukan. Ini aja udah kebangetan kan teman-teman sebetulnya. Makanya kita lihat apa yang bakal dilakukan Kenzo pada episode berikutnya. Jujur cukup senang sih dengan episode tadi, nggak melulu tentang kejahatan, ada refreshingnya, bagaimana Ivan, Kenzo rebutan, perhatian Mutiara tuh satu hal yang adegan yang cukup lucu juga lah. Ibaratnya tuh bisa menjadi nge-refresh juga biar nggak bosan-bosan banget sama kejahatannya dari Sandra. Tapi balik lagi, rencana Firman ini kan memang betul-betul jahat ya teman-teman. Gak kebayang Mutiara bakal disekap dan lain sebagainya macamnya. Mutiara merasa ayah sebagai naungannya, sebagai rumah, sebagai tempat berteduh. Ternyata justru keluar dari rumah Kenzo malah bikin hidup Mutiara semakin susah teman-teman. Nah, Kenzo yang tahu akan hal ini pun juga tentu sadar kalau ada yang gak beres dengan ayah kandungnya Mutiara alias ayah palsunya. Terlebih lagi masih kepikiran juga dengan yang terjadi di rumah sakit, merasa kalau DNA udah dirubah, membuat Kenzo pun juga semakin kayak nggak bisa tidur lah ibaratnya untuk mikirin hal-hal yang kayak gini terus-terusan kepada Mutiara. Ya rasa cinta, sayang kepada Mutiara memang udah timbul dari Kenzo, tapi rasa keingintahuan dan juga kekhawatirannya ini jauh lebih besar dari perasaan itu karena Kenzo takut Mutiara tuh kenapa-napa. Dan kalau menurut Mimin, ini sebuah alasan yang sangat logis dan sangat benar juga. Seperti yang kita ketahui bersama, Kenzo ini tuh orangnya sangat logis. Kalau dirasa memang gak kelihatan di depan Kenzo dan kayaknya gak logis aja, Kenzo gak akan percaya. Tapi Kenzo pengen ngebuktiin sendiri supaya benar-benar ketahuan kalau memang Firman ini tuh ayah kandungnya Mutiara atau bukan. Nah, perasaan logisnya ini tuh akhirnya muncul kembali dan membuat Kenzo pun juga pada akhirnya nggak bisa tinggal diam aja dengan apa yang bakal menimpa Mutiara. Jadi kayak udah dapat feeling yang mana bikin Kenzo pun juga seakan-akan nggak bisa menerima kalau Mutiara tuh terus tinggal bersama dengan Firman. Kan pinternya Firman ini adalah memanfaatkan keluguannya dari Mutiara. Oke, jadi kalau Kenzo mau ngingetin tentang Firman pun teman-teman bakal lihat sendiri juga. Tahu juga kan di episode sebelumnya aja Mutiara tuh nggak mau denger apa kata Kenzo karena ngerasa Kenzo tuh menghambat pertemuan antara Mutiara dan juga ayah kandungnya. Padahal Kenzo cuma ingetin tes DNA dulu, jangan langsung percaya, cari tahu lagi. Karena kan kita nggak pernah tahu kalau emang si Firman ini adalah ayah kandung Mutiara yang katanya udah nyari Mutiara selama 20 tahun. Kenapa baru ketemunya di usia yang sekarang? Kenapa seakan-akan ketika Sandra lagi benci sama Mutiara, Rianti lagi benci sama Mutiara, kayak pas banget nih pengen ngusir Mutiara dari rumahnya Kenzo. Ini kan terlalu aneh. Nah, Kenzo dengan cara pikir yang logisnya tuh kepikiran sampai sejauh itu teman-teman. Sehingga Kenzo gak mau kalau sampai harus mengorbankan Mutiara dan memilih untuk diam aja. Dan kalau menurut Mimin, Kenzo udah melakukan satu langkah yang tepat untuk minimal bisa bikin kita semua pun juga yang lihat merasa tenang. Kita kan nggak pernah tahu ya apa yang bakal direncanakan sama Firman, apa yang bakal dilakukan sama Firman dengan segala akal bulusnya. Karena balik lagi, Firman ini tuh bener-bener manfaatin keluguannya Mutiara. Mutiara mah pasti bakal nurut-nurut aja, disuruh kesini mau, disuruh kesana mau. Kebayangkan teman-teman bakal separah apa kejahatan yang bakal Firman lakuin. Karena basicnya Firman pun juga udah orang jahat, makanya mau dipekerjakan oleh Sandra dan pada akhirnya pun juga yaitu tadi memanfaatkan Mutiara supaya bisa dapetin uang yang jauh lebih banyak dari apa yang diberikan oleh Sandra. Kebayangkan Mutiara punya ayah palsu aja tuh udah jadi masalah, udah menjadi kekhawatiran bagi Kenzo juga. Tapi ternyata justru datang masalah yang jauh lebih besar lagi, yang langsung nyangkut ke seorang penjahat yang jauh lebih besar lagi. Wah, ini kan bener-bener berbahaya banget ya, makanya ini tuh harus benar-benar bisa dibongkar oleh Kenzo. Dan Kenzo pun juga yakin pasti gak bakalan bisa tidur. Karena kan jadi ingat aja teman-teman dulu Mutiara ketika datang ke Jakarta keluar kan, terus juga gak punya ongkos. Akhirnya Mutiara tersesat di jalan, sempat kehujanan juga, dijemput sama Kenzo, sempat digendong sama Kenzo. Nah, momen-momen yang kayak gini yang selalu bikin Kenzo tuh ketakutan. Ini Mutiara betah gak ya di rumah Pak Firman? Mutiara tuh nyaman gak ya? Udah makan apa belum ya? Kayak gitu-gitu tuh bikin Kenzo tuh kepikiran terus teman-teman. Karena kan Kenzo ini tuh kayak sehati sama Pak Aditya. Jangankan Kenzo, Pak Aditya pun juga mikirin hal yang sama. Ini Mutiara tuh diperlakukan baik gak ya? Lalu juga Mutiara tuh dapat
penghidupan yang layak nggak ya? Apalagi di episode kemarin aja Pak Aditya sampai bilang teman-teman dalam dirinya sendiri kalau ketika harus melihat Mutiara pergi itu seperti melepas anak gadisnya sendiri. Nih bayangin, saking sudah sedalam itu feelingnya terhadap Mutiara. Makanya ini aja tuh udah ngebuktiin kalau memang kekhawatiran Pak Aditya, kekhawatiran Kenzo memang sedalam itu dan memang khawatir itu kepada Mutiara. Dan semoga aja Mutiaranya pun juga bisa segera sadar secara perlahan ya teman-teman. Supaya Mutiara pun juga tahu kalau Firman bukanlah ayah kandungnya dan punya tujuan jahat. Itu yang paling penting, karena kalau masalah untuk sama Sandra sih itu Kenzo masih bisa lawan ya. Tapi kan kalau Firman dan penjahat yang satunya lagi tuh nggak pernah tahu rencananya apa teman-teman. Makanya yang paling penting adalah Mutiara tuh jangan gampang lu dipengaruhi oleh ayah kandungnya. Nah ini adalah hal yang paling sulit dan tersulit teman-teman. Kenapa? Balik lagi, Mutiara tuh lugu banget. Karena kan fatherless ya sebelumnya dan juga tanpa sosok ayah. Sehingga ya Mutiara ketika dapat ayah kandungnya, apalagi ada tes DNA yang benar-benar bisa ngeyakinin, bikin Mutiara tuh ya udah ini ayah kandung gue gitu. Jadi ya udah happy aja dengan itu. Nah ini kan bahaya teman-teman. Makanya Kenzo pun pasti berupaya banget untuk bisa nyelamatin Mutiara, mengeluarkan Mutiara dari permasalahannya bersama dengan si makhluk ini supaya bisa kembali ke rumahnya Kenzo. Harapannya semoga Mutiara bisa benar-benar balik ke rumahnya Kenzo. Kenzo pun juga bisa untuk ibaratnya tuh membujuk Mutiara dan Mutiara pun juga harus bisa mau. Ya mudah-mudahan sih ya teman-teman, karena jujur aja ngeri sih, takut Mutiara kenapa-napa. Karena kalau Mutiara tiba-tiba harus dibawa keluar kota, Kenzo bingung buat nyarinya, nggak kebayang sih bakal seheboh apa lagi seisi rumah dari Pak Aditya. Bipah pasti khawatir, Kenzo apalagi, Aurel apalagi, belum lagi Pak Aditya. Bahkan mungkin Rianti pun juga bakal ngerasa kehilangan seperti episode sebelumnya dipeluk sama Mutiara. Bisa jadi teman-teman. Makanya semoga aja bisa melindungi dan lain sebagainya macamnya. Ya cukup terhibur dengan apa yang terjadi di episode tadi, tapi semoga di episode berikutnya Mutiara bisa bangkit, bisa sadar lebih tepatnya kalau Firman bukan ayah kandungnya. Mudah-mudahan Mutiara lebih responsibel ya, lebih peka juga dan lebih percaya dengan semua perkataan Kenzo. Harapannya Kenzo semoga bisa lebih kritis juga, bisa lebih tegas kepada Sandra, terutama kepada Firman juga, karena ini menyangkut nyawanya Mutiara. Kita nggak pernah tahu sekali lagi apa yang bakal terjadi, tapi yang jelas ini benar-benar berbahaya. Wah, benar-benar cukup seru juga ya dengan apa yang terjadi di episode tadi, dan semoga aja episode berikutnya bakal jauh lebih seru dan kita bisa melihat Mutiara untuk tinggal lagi di rumahnya Kenzo. Karena mau bagaimanapun juga mengganggunya Nunu dan juga Rianti di rumahnya Kenzo kepada Mutiara, tetap rumah Kenzo dan rumah Pak Aditya adalah tempat yang paling aman bagi Mutiara untuk tinggal dan juga hidup. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.